Oke guys, jadi sementara gimana nih guys? Baru ngerjain udah 2 minggu kan ya? Ya 2 minggu. 2 minggu dan ada satu PR ya. Ada yang terkendala tentang PR-nya. Halo? Aman ya berarti? Sejauh ini aman, Bang. Bagus, bagus. Oke, ini ada beberapa pengerjaan yang emang ya ini belum bukan di PPT-in karena ini bukan respons yang utama masih nanti. Ya, ini ada beberapa soal aja bisa dicek dan juga ada ini kalau butuh nih pengerjaan pengerjaan dari soal dan KJ-nya. Nah, silakan ya nanti lihat sendiri aja. Sekarang kita bahas ini banyak kan nih. Oke, ini contoh eh, yang pertemuan sebelumnya, bukan pertemuan yang tadi barusan, pertemuan minggu sebelumnya. Mass balance without reaction. Kalau ini sih enak ada gambarnya, tapi misal nggak ada gambar, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Saya tulisin contoh nama. Ya oke, jadi si bentuk ini bentuk yang ada kotaknya, ada kotak, kok tipis banget. Ya udah nggak apa-apa. Ada kotaknya atau bentuk apapun boleh juga. Yang penting dia itu masuknya hanya satu, keluarnya ada dua. Dengan dia masuknya ada satu, keluarnya ada dua itu berarti dia dua aliran. Maka dengan ada dua aliran itu pasti ada perubahan konsentrasi. Karena ada perubahan konsentrasi, jadi bisa dihitung neraca masanya.
Dan ini ada mata kuliah sendirinya nanti, tapi itu nggak usah dibahas lah. Yang pasti harus bisa ngebuat perkaliannya. Ya perkaliannya ini ya, disusun. Ini di samping yang apa 10 step itu ya 10 step tetap dikerjain, tapi ini ada di samping itu ada neraca massa totalnya nih. F sama dengan P tambah W. Lalu ada neraca massa komponen. Itulah yang membedakan antara yang ini dengan yang alat-alat bentuk lain. Bentuk alat cuma ada tiga, yaitu ini separator, lalu ada mixer, dan terakhir ada reaktor. Kita baru bahas yang tanpa reaksi, jadi baru hanya separator dan mixer. Ya ini harusnya udah pernah ada sih di PR, jadi ada masuk jumlah A sekian, keluar jumlah A-nya berubah, dan B-nya ikut berubah sekaligus. Penyelesaiannya tinggal seperti di paparan di kelas, masing-masing aliran dikalikan dengan fraksinya di aliran tersebut. Dan total dijumlahkan, total aliran yang keluar sama dengan aliran yang masuk. Ini ada pengerjaan yang tanpa basis, tapi kalau nanti lebih baik kita pakai basis. Ya, ini untuk mendapatkan rasio atau perbandingan dari jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar. Ternyata kebetulan banget jumlahnya sama. Baik yang masuk maupun yang keluar. Ya, silahkan dicobain sendiri. Semua file tersedia di Tanggokan. Kalau ini jenis alat kedua nih. Ya, jenis alat kedua adalah mixer. Ada yang udah tahu mixer ciri-cirinya apa dibedain nama separator tadi? Kalau ada yang tahu bilang aja ya. Mixer itu kan dua komponen nanti hasilnya jadi satu produk kan Bang. Kalau separator satu komponen nanti produknya jadi dua. Iya, bedanya itu. Kalau yang ini, dia itu yang masuknya ada dua dan yang keluar ada satu. Nah, ini mah harusnya masih lebih mudah lah. Ini kan soal PDT ya. Ya, pasti pernah lah. 90%, 30%, keluar 65%, lalu disuruh tentukan rasio A dan B-nya. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, cuma dia itu apa namanya? Dia itu menurut saya sih lebih mudah daripada yang separator karena kita lebih kebayang aja gitu dibanding yang separator. Penyelesaiannya pakai eliminasi biasa. Kalau jago alin bagus pakai matriks sih lebih lebih keren. Oke, khusus dua jenis soal ini masih bisa dimengerti semuanya.
Aman bang. Ya nih ada contoh lain nih. Contoh lain nih, ini nama-namanya jadi kalian harus bisa menentukan ini gambarnya seperti apa dari deskripsi doang karena kira-kira gambar nggak dikasih. Anggap aja nggak dikasih. Kalau dikasih ya udah berkah. Tapi kalau nggak dikasih ya harus siap. Contoh nama lainnya separator tuh dryer karena dia memisahkan tadinya tuh tadinya tuh banyak air ya dikit air. Selain dryer ada juga purifier gitu. Buat tulis ya. Iya, itu semuanya adalah bahan-bahan alat-alat yang untuk masukannya dipecah dua atau lebih. Nggak harus dua, bisa juga lebih ya. Kalau dryer yang dipisahkan udah pasti adalah air. Jadi dia itu ada sebagian air yang remove, water remove per kilogram of feed, yaitu feed yang masuk. Lalu ini juga akan sangat mempengaruhi rasio dari apa water remove itu UE atau waste karena remove ya. Sedangkan kalau yang per kilogram of selalu per kilogram of what goes in, jarang per kilogram of what goes out. Kali ini ada pengerjaan pakai steps, unknowns-nya ada berapa, dependent variables-nya ada berapa, equations ada berapa, dan degree of freedom-nya nih bisa lihat di sebelah kanan ya. Degree of freedom DF sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Lalu ada yang tahu ini batch atau continue? Oke, jadi jawabannya yang ini masih batch sih. Karena nggak ada yang satuan per waktunya. Setelah kita udah bikin gambar, baru kita nanti tentukan apa degree of freedom, baru kita buat basisnya berapa. Dan triknya basis tuh baiknya angka satu ya. Kalau nggak ada disebutin di soal kayak gini, ini kan nggak disebutin soal ya. Nggak disebutin di soalnya tuh berapa gitu. Kita jangan mempersulit diri dengan bikin basisnya tuh 20 apalagi 15 gitu. Bikin basis tuh 1, 10, 1000 gitu. Pilihannya antara tiga itu aja. Karena sangat mempermudah. Setelah itu kita bikin neraca massa komponen dan neraca massa total. Ini neraca massa total dan komponen. Komponennya di dalam hal ini adalah kayu. Setelah itu kita bisa menyelesaikannya untuk mendapatkan jumlah produk yang keluar. Lalu jumlah produk yang keluar disubstitusikan neraca massa total untuk mendapatkan jumlah limbah yang keluar. Udah seperti itu.
Ya ini nanti. Uh, semua jenis separator bakal dipelajari nanti. Kalau di NM baru ngitung massa doang, belum ngitung lain-lain. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok warna biru ya? Nggak tahu dah. Ada yang bisa tebak nggak? Ini soal apa? Sebenarnya ini soal kitik ya. Mirip lah, mirip lah. Mirip soal kitik di mana ada pelarutan. Setelah ada pelarutan, ada yang apa? Ada bagian yang mengendap. Lalu setelah itu sisanya dihitung berapa isinya. Maka ini caranya cukup analitis ya, jadi bisa dipelajari. Mirip seperti neraca massa dengan reaksi. Jadi ini meskipun ini ceritanya di dalam satu buah labu doang, tapi ada neraca massanya situ. Kalau ini pasti sistemnya adalah batch. Jadi kalau ini pertama kita hitung total molnya yang ada. Caranya kita dengan membagi massanya dengan berat molekul dari tiap zat. Termasuk zat yang ini ya, zat yang Na2SO4 10H2O ini juga dihitung berat molekulnya. Setelah dihitung baru dicari molnya masing-masing. Meskipun ini nggak ditulis, kalian harus bisa membayangkan gambar seperti apa. Saya bisa gambarkan nih bentar. Gambarnya tuh gini ya. Ya Allah, ini kenapa kecil sekali sini. Nah gitu dong. Ya, gambarnya tuh kayak gini. Masuknya ada dua, keluarnya juga ada dua. Lalu kita bisa labelin satu-satu. Di sebelah kiri sini ada Na, sebelah bawah sini ada H2O, sebelah sini ada endapan, lalu sini ada larutan.
Nah, larutan produk. Ya, cara gambar kayak gini ya. Meskipun nggak disebutin, kita bisa mikir bahwasanya endapan itu adalah seperti aliran yang keluar karena dia memisahkan diri. Sementara yang si Na dan H2S dan H2O dia masuk. Lalu setelah itu ya kita bisa mengerjakan soalnya. Dan kita bisa susun, pertama susun neraca molnya dulu karena ini nggak ada reaksi aman. Baru nanti kita hitung total molnya di apa? Di remaining solution dengan prinsip stoichiometry. Ya, kalau kayak gini masih masih kimia yang reaksinya sederhana, ada yang mau nanya? Nanti kalau mau buka file, buka sendiri aja ya. Udah ada kok, udah diupload cuma ke Google Drive tangguhkan itu. Ya, oke. Ya, ada. Ya, jadi ini ya cara ngerjain soal kitik itu salah satu seperti ini dengan NMP. Nanti kan bisa didapatkan solutionnya. Kalau ini nggak usah lah, ini kalian belum masuk kok. Pembakaran masih nanti. Ini juga nggak usah. Nah, ini boleh nih. Ini lebih ke bagian Bu Nadila sih nanti. Nanti Bu Nadila bakal memaparkan mengenai neraca massa banyak alat dan juga reaction, recycle dan apa? Ya, bypass, recycle dan purge. Ya kali ini nggak usah lah. Nanti bisa belajar sendiri aja. Ya ini ada resume materi sementara nih bisa dipelajari aja. Kalau butuh ya. Ya, ya ini semuanya alatnya sama ya. Neraca massa semuanya separator. Nggak ada neraca massa yang mixer nih di contoh soal pada resume ini. Kebetulan semuanya separator. Ya nanti dipastikan kalian sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa nama lain dan juga sinonimnya supaya nanti kalian nyusun gambarnya benar. Sampai sini ada yang mau nanya?
Oh, ini dia. Ya, ini ada sebagian dari bentuk-bentuk tabulasi yang akan sangat membantu dalam pengerjaan soal. Dibahas kali ya salah satunya. Nah ya, ini lebih bagus nih. SSH-nya nggak seburam kayak tadi. Iya, bagus. Iya, dan ini ada. Oke, ya jadi ini ada beberapa bank soal yang bisa dipakai untuk latihan. Oke, sementara sih dari saya sih gitu dulu. Karena ini baru apa progress checking doang dan belum responsif besarnya nanti untuk UTS 1 nanti. Ada yang mau nanya? Oh ya, terkait ketentuan dari UTS 1 nanti akan di-share pada minggu depan. Nanti kalian boleh bawa cheat sheet harusnya. Karena kalau Bu Eva sih boleh harusnya, Bang. Lalu ya pastikan bawa kalkulator, tapi ya aman lah itu masih 2 minggu kemudian. Dan jangan ada yang bawa HP. Ada orang tuh ya, ada tuh orang tahun lalu. Alhamdulillah siapa kok juga. Alhamdulillah. Dia, dia, dia tuh bawa HP diselipin ke dalam kalkulatornya. Jangan ada yang coba-coba ya. Nanti ketangkep tuh. Yang nangkep biasanya Bu Nadilah tuh. Oke guys, terima kasih udah hadir respon singkat ini untuk progress checking. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau nggak ada, sampai sini dulu berarti. Thank you Bang Agung.